Mulai ya teman-teman. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana keadaannya teman-teman, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke, kali ini kita akan belajar salah satu kompetensi praktikum yang kita laksanakan secara online. Tapi mudah-mudahan meskipun kita nanti laksanakan secara online, teman-teman akan bisa tetap paham ya, seperti kalau teman-teman langsung melaksanakan secara langsung di laboratorium. Nah, sekarang kita mulai untuk perkuliahan kita. Saya mohon izin share screen dulu. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar praktikum kimia farmasi tentang satu kompetensi, yaitu kecepatan reaksi ya. Kecepatan reaksi ini modulnya kemarin sudah saya share ke teman-teman via e-learning ya. Semuanya sudah mendownload kemarin? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, baik. Jadi kemarin teman-teman sudah saya share modulnya di e-learning. Dan dari situ teman-teman sudah punya gambaran setidaknya dalam praktikum kecepatan reaksi ini apa saja atau bagaimana nanti kiranya kita akan melakukan praktikum untuk pembuktian kecepatan reaksi ini. Ya. Oke, sebentar saya maju dulu. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita menuju praktikum, saya akan sampaikan dulu nih capaian pembelajaran kita ya dalam topik kecepatan reaksi ini. Kompetensinya apa sih yang ingin dicapai? Ya, artinya target pembelajarannya apa? Ya, target pembelajarannya yaitu mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kecepatan reaksi. Faktor yang akan kita pelajari apa? Nah, faktor yang akan kita pelajari ada 4, yang itu juga sudah tercantum di modul ya. 4 faktor itu ada 1 faktor ukuran partikel, ya, kemudian kedua adalah konsentrasi pereaksi, kemudian ketiga adalah temperatur, dan keempat itu adalah katalis. Nah, supaya teman-teman lebih enak nanti pada saat membahasnya, saya akan meminta teman-teman untuk melihat video terlebih dahulu ya. Video ini adalah visualisasi ya, visualisasi apabila teman-teman melaksanakan cara kerja yang ada di modul itu di dalam laboratorium ya. Jadi ketika sudah membuat rekaman video ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya, nanti mudah-mudahan insya Allah soalnya cukup jelas untuk disimak. Nah, nanti teman-teman akan tahu di situ bagaimana hasilnya, apakah kecepatan reaksinya makin cepat atau makin lambat. Oke, saya akan beri kesempatan teman-teman untuk melihat video terlebih dahulu. Durasinya tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar 15 menit. Mungkin teman-teman bisa menyimak terlebih dahulu ya. Saya tuliskan di kolom komentar untuk teman-teman bisa menyimak videonya terlebih dahulu. Oke, apakah linknya sudah diterima, teman-teman? Sudah. Baik, kita simak videonya bareng-bareng dulu ya. Selama 15 menit ke depan, silahkan kita simak tayangan videonya terlebih dahulu. Setelah itu kita diskusi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat semuanya. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum kimia farmasi dengan judul kinetika reaksi kimia.
Untuk mengetahui tentang pengaruh luas permukaan, di sini kita menggunakan batu pualam. Luas permukaan identik dengan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka semakin luas permukaannya. Jadi di sini kita akan membandingkan reaksi antara batu pualam yang belum digerus atau yang ukuran partikelnya besar dengan batu pualam yang sudah digerus atau yang ukuran partikelnya kecil, yang nanti akan kita reaksikan dengan asam klorida 3 molar. Nah, langkah pertama adalah kita ambil salah satu batu pualam, kemudian kita gerus menggunakan lumpang dan alur. Batu pualam dihaluskan, maka akan menghasilkan serbuk batu pualam dengan ukuran partikel yang lebih kecil, yang berarti luas permukaannya akan lebih besar. Lalu batu pualam ini kita masukkan ke dalam gelas kimia yang sudah kita siapkan, di mana yang ukuran partikelnya besar kita masukkan dan yang ukuran partikelnya kecil juga kita masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah pualam kita masukkan ke dalam gelas kimia, kemudian kita tambahkan HCl 3 molar, masing-masing 2 mili. Kita ambil menggunakan gelas ukur saja, tidak masalah. Kita ukur sebanyak 2 mili. Lalu kita reaksikan secara bersamaan antara yang berukuran partikelnya besar dan yang ukuran partikelnya kecil. Kita tuangkan bersama. Di sini terlihat bahwa batu pualam yang berbentuk serbuk sudah selesai bereaksi, sedangkan yang berbentuk bongkahan belum selesai bereaksi atau belum semuanya larut. Hal ini menandakan bahwa ukuran partikel zat itu akan berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Untuk percobaan yang kedua, kita ingin melihat bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi kimia. Kita akan mencampurkan antara natrium tiosulfat 0,15 molar sebanyak 25 mili yang sudah kita ukur volumenya menggunakan gelas ukur, dan HCl 0,3 molar sebanyak 5 mili. Nah, kita akan mencampurkan ke dalam gelas kimia yang di bagian bawahnya sudah kita beri tanda bulatan, karena ketika nanti dicampurkan akan timbul warna keruh ya. Pada saat tanda bulatan hitam ini sudah tidak terlihat, maka reaksi tandanya sudah selesai. Kita akan praktikkan. Jadi kita tuangkan terlebih dahulu 25 mili natrium tiosulfat ke dalam gelas kimia. Oke. Lalu kita campurkan dengan HCl. Namun sebelum kita mencampurkan dengan HCl, ya, kita siapkan dulu stopwatch. Begitu HCl dimasukkan ke dalam gelas kimia, pada waktu yang bersamaan stopwatch kita nyalakan hingga tanda bulatan tidak terlihat. Oke, kita masukkan, stopwatch dinyalakan. Lihat, larutannya semakin keruh hingga tanda bulatan tidak terlihat lagi, lalu kita matikan. Cara yang sama untuk langkah yang kedua, kita coba menggunakan HCl dengan konsentrasi yang lebih rendah. Ya, jadi kita akan mencampurkan sama seperti tadi 25 mili natrium tiosulfat dan 5 mili asam klorida. Hanya saja 5 mili asam klorida itu dia terdiri dari asam klorida 3 molar sebanyak 3 mili dan kita tambahkan air sebanyak 2 mili, sehingga konsentrasi HCl-nya menjadi lebih encer dibandingkan dengan percobaan pertama tadi. Kita masukkan 25 mili natrium tiosulfat ke dalam gelas kimia yang diletakkan di atas tanda bulatan hitam. Masukkan HCl yang tadi konsentrasinya lebih rendah daripada yang sebelumnya karena ditambah dengan air. Kita masukkan, pada waktu yang bersamaan kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu
sampai tanda bulatan hitam tidak lagi terlihat. Tanda bulatan hitam sudah mulai tidak tampak. Oke, sampai benar-benar tidak tampak, lalu kita matikan. Untuk faktor yang ketiga yaitu temperatur. Kali ini sama, kita masih akan menggunakan larutan natrium tiosulfat dengan asam klorida 3 molar. Langkah pertama, kita masukkan natrium tiosulfat ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 tetes. Baik, lalu kita campurkan dengan HCl 3 molar sebanyak 2 tetes. Dan kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu sampai warnanya menjadi keruh dan tanda bulatan tidak terlihat melalui dalam tabung. Sudah mulai keruh. Nah, bulatan sudah mulai tidak terlihat. Lalu stopwatch kita matikan. Nah, untuk perbandingan antara suhu yang tanpa pemanasan dengan diberi pemanasan, sama, kita masukkan 4 tetes natrium tiosulfat ke dalam tabung reaksi. Hanya saja sebelum ditambahkan HCl, natrium tiosulfat ini kita panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam air yang sebelumnya telah dipanaskan. Kita masukkan tabung reaksi yang sudah diberi Na2S2O3 ini ke dalam gelas kimia dan kita diamkan kurang lebih 30 detik. Setelah 30 detik, kita angkat natrium tiosulfatnya. Kemudian kita letakkan di atas tanda bulatan hitam. Kita lihat dari mulut tabung masih terlihat warna biru. Kemudian kita tambahkan pada saat masih panas HCl 2 tetes. Kemudian kita nyalakan stopwatch. Kita tunggu sampai warna biru pada kertas tidak lagi terlihat. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa keruhnya akan lebih cepat daripada yang sebelumnya. Tunggu sampai benar-benar tidak kelihatan warna tinta. Lalu kita matikan. Nah, terlihat waktunya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa pemanasan. Baik, sekarang faktor yang terakhir yang bisa mempengaruhi dari kecepatan reaksi adalah katalis. Di sini kita menggunakan katalisnya ada 2, yaitu FeCl3 atau periklorida dan juga serbuk mangan oksida. Nah, yang menjadi zat yang akan kita percepat reaksinya adalah hidrogen peroksida. Langkah pertama, kita masukkan hidrogen peroksida masing-masing 5 ml ke dalam 2 Erlenmeyer. Erlenmeyer yang pertama kita tambahkan periklorida sebanyak 1 ml. Kita tuangkan. Kemudian kita lihat apa yang terjadi. Gelembungnya langsung muncul, yang artinya oksigen yang terbentuk jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita tidak menambahkan periklorida.
Untuk Erlenmeyer kedua yang sudah kita masukkan tadi, hidrogen peroksida, kita gunakan katalis yang kedua yaitu mangan oksida. Kita tambahkan sedikit saja, kira-kira seperti ini. Kita masukkan ke dalam hidrogen peroksida. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kita lihat, ternyata gelembungnya pun langsung muncul. Kita lihat terus apa yang akan terjadi. Baik, kita lihat gelembungnya kemudian terbentuk bahkan sampai hilang hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ini membuktikan bahwa dengan penambahan katalis yang dalam percobaan ini adalah FeCl3 dan MnO2 itu mampu mempercepat Oke, kita kembali lagi untuk berdiskusi sekarang. Tadi teman-teman sudah menyimak, kita sudah menyimak bareng-bareng video praktikumnya. Gimana videonya, cukup jelas atau ada kendala mungkin teman-teman dalam menyimak videonya? Sudah bisa disaksikan dengan jelas tadi dari awal sampai akhir videonya? Jelas, Ibu. Alhamdulillah jelas, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Tidak ada masalah untuk menyimak video. Sekarang kita tinggal evaluasi nih teman-teman. Kita tinggal evaluasi bareng-bareng, kita review bareng-bareng videonya tadi. Apakah teman-teman sudah memahami atau belum? Ya, oke. Saya izin share screen dulu untuk pembahasan. Oke, kita review ya. Jadi tadi ada 4 komponen ya, ada 4 faktor yang teman-teman sudah lihat di video, yang itu sudah dipraktekkan semua. Saya ingin mereview dulu ya. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh ukuran partikel terhadap kecepatan reaksi? Yuk, ada yang bisa menjawab dari video yang sudah ditonton tadi, kira-kira ukuran partikel ini pengaruhnya bagaimana terhadap kecepatan reaksi? Ada yang mau menjawab mungkin? Ada yang mau menjawab? Pengaruhnya seperti apa? Pengaruhnya? Ya, namanya apa? Sebutkan nama dulu ya. Ya, Bu. Namanya? Nama saya Putri Arsela. Oh, Mbak Putri yang tadi ya? Ya, Bu. Selain Mbak Putri dong, yuk selain Mbak Putri yuk. Selain Mbak Putri, ada yang mau jawab? Bentar. Oke, Mbak Farah. Yuk, silakan Mbak Farah. Pengaruhnya bagaimana, Mbak Farah? Pengaruh dari hasil yang percobaan tadi, bahwa batu pualam yang digerus atau dihaluskan lebih cepat bereaksi daripada batu pualam yang tidak dihaluskan. Oke, bagus. Tadi dari video tadi berarti Mbak Farah sudah menangkap bahwa ternyata batu pualam yang ukurannya lebih kecil itu reaksinya lebih cepat ya Mbak Farah ya? Iya, Bu. Nah itu dikaitkan dengan tadi pembahasan yang sebelum video tadi, kira-kira kenapa Mbak Farah? Kok yang ukuran partikelnya lebih kecil, kenapa ya reaksinya bisa lebih cepat? Menurut Mbak Farah kenapa? Karena ukuran partikel yang lebih kecil berpengaruh pada kecepatan reaksinya. Jadi, apabila partikelnya semakin kecil, maka reaksinya semakin cepat. Tapi apabila partikelnya semakin besar, maka reaksinya semakin melambat. Oke, good, nggak apa-apa Mbak Farah. Mungkin sedikit kurang lengkap nih, ada yang bisa lebih melengkapi Mbak Farah tadi, tapi itu sudah bagus ya. Tapi kurang dikaitkan nih dengan dengan luas permukaan. Yuk, ada yang bisa menghubungkan antara ukuran partikel dengan luas permukaan, terus efeknya ke kecepatan reaksi. Ada yang bisa menambahkan lagi, melengkapi? Ada yang bisa? Oke, silakan sebut namanya saja langsung. Siapa namanya?
Vela, Ibu. Oke, Mbak Vela, good. Mbak Vela, gimana? Mbak Vela, ingin melengkapi silakan. Semakin kecil ukuran partikelnya, berarti kan semakin besar atau luas permukaannya. Jadi reaksinya itu jadi lebih cepat. Terus Kenapa kalau kok bisa lebih cepat, Mbak, kira-kira? karena luas permukaannya jadi lebih besar, Ibu. Nah, kalau luas permukaannya jadi lebih besar sehingga Reaksinya jadi lebih cepat. Oke, berhenti dulu ya sampai situ ya. Jadi teman-teman bisa catat nih, bisa catat di buku catatannya masing-masing. Kenapa ketika ada partikel dengan ukuran yang lebih kecil ya, kemudian kita reaksikan, ternyata waktu reaksi yang dibutuhkan menjadi lebih lambat, menjadi lebih sedikit. Artinya kalau waktunya lebih sedikit berarti dia akan lebih cepat ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi sudah dijawab oleh dua teman kalian yang saling melengkapi ya, Mbak Farah dengan Mbak Vela ya. Kalau ukuran partikelnya itu lebih kecil, semakin diperkecil, maka luas permukaan reaksinya menjadi lebih besar ya. Jadi luas permukaan reaksinya menjadi lebih besar sehingga apa? Sehingga kecepatan reaksinya menjadi lebih cepat ya. Akhirnya waktu yang dibutuhkan menjadi lebih apa? Kalau kecepatan reaksinya menjadi lebih besar berarti waktu reaksinya lebih singkat. Nah, lebih singkat. Good ya. Oke, good. Itu bisa teman-teman catat. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi. Oke, saya tanya dulu nih. Tadi kita mereaksikan apa sama apa ya? Tadi kita mereaksikan apa sama apa di video? Ada yang masih ingat? Batu kualam dengan asam klorida. Oh, bukan. Yang batu kualam kan yang ukuran partikel ya? HCl. HCl, oke, sama? Na2SO3 itu natrium apa? Natrium tiosulfat. Oke, natrium tiosulfat ya. Sama HCl. HCl itu apa? Asam klorida. Asam klorida ya, teman-teman nanti bisa tulis di catatannya atau nanti di laporannya dibiasakan nulis namanya ya. Jadi nanti kalau belajar lagi itu ingat namanya. Oh, HCl itu asam klorida. Oh, Na2S2O3 itu natrium tiosulfat gitu ya. Jadi ingat namanya. Oke, jadi di percobaan tadi kita mereaksikan nih antara natrium tiosulfat dengan asam klorida. Tapi konsentrasinya dibedakan ya. Yang pertama HCl-nya nanti dibedakan. Makin encer. Nah, ternyata pengaruhnya seperti apa? Ada yang mau berpendapat dulu? Ada yang mau berpendapat? Oke, mungkin harus melihat datanya ya. Ada yang mau berpendapat? Silahkan Mbak. Boleh. Saya Ibu, HCl yang lebih pekat, reaksinya lebih cepat dibanding yang lebih encer. Oke, HCl yang lebih pekat ternyata reaksinya lebih cepat ya daripada yang lebih encer. Oke, kita simpan dulu alasannya kenapa ya, kita simpan dulu. Saya lanjut ke faktor yang ketiga. Nah, sekarang pengaruh suhu. Tadi gimana hasilnya yang di video pengaruh suhu? Ada yang mau menjelaskan pengaruh suhu? Pengaruh suhu seperti apa? Ada yang mau menjelaskan? Kalau dipanaskan, suhunya lebih tinggi, kecepatan reaksinya bagaimana? Lebih cepat. Lebih cepat, Ibu. Oke, yang terakhir adalah katalis. Nah, apa nih jawabannya? Katalis itu mempercepat atau memperlambat reaksi? Mempercepat. Oke. Nah, ini tadi yang pengaruh ukuran partikel sudah sudah dijawab dengan sangat baik. Semakin kecil ukuran partikelnya, maka luas permukaan reaksinya akan semakin besar. Ya, sehingga reaksinya akan menjadi lebih cepat. Nah, kalau pengaruh konsentrasi nih, yang pertama adalah variasi konsentrasi HCl. Jadi, volume natrium tiosulfatnya kita buat tetap ya. Kita buat tetap. Yang kita bedakan adalah volume HCl-nya. Nah, coba teman-teman lihat di sini. Volume HCl-nya yang pertama 5 mili HCl 3 molar.
Yang kedua, sama-sama 5 mili, tetapi buatnya 3 mili HCl 3 molar sama airnya 2 mili. Nah, yang terakhir, 1 mili HCl 3 molar sama airnya 4 mili. Pertanyaan saya, yang pertama, kedua, ketiga ini konsentrasinya makin naik atau makin turun konsentrasi HCl-nya? Makin turun. Makin Makin turun. Oke, kenapa makin turun? Karena ditambah Karena dengan diencer air, dengan ada air. tambahan air, ada zat lain. Oke, good ya. Karena ada tambahan air. Nah, sedangkan air itu sebagai pengencer ya, sehingga kalau larutan ini makin encer, otomatis larutan ini konsentrasinya makin rendah. Ternyata bagaimana waktu reaksinya? Semakin reaksinya konsentrasinya direndahkan atau dibuat rendah, ternyata waktu yang diperlukan untuk selesai bereaksi makin lama ya. Nah, sekarang pengaruh temperatur. Nah, tadi pengaruh temperatur teman-teman sudah melihat di video bahwa sama-sama pakai HCl sama natrium tiosulfat ya, tapi yang satunya dipanaskan terlebih dahulu, yang satunya tidak dipanaskan. Nah, ternyata reaksinya lebih cepat yang dipanaskan. Kenapa demikian? Ya, ternyata kalau kita memberikan pemanasan ya, atau kita beri suhu itu dinaikkan, maka molekul itu bisa bergerak lebih cepat ya, sehingga terjadinya tumbukan juga semakin besar. Oke, yang terakhir adalah katalis. Katalisnya tadi apa yang dipakai? Katalisnya? Masih ingat katalis yang dipakai apa? Feriklorida. Feriklorida atau rumus kimianya FeCl3. Good. Terus yang satunya tadi apa? Yang warnanya hitam. Mangan oksida. Mangan oksida. Yang ingin dipercepat reaksinya senyawa apa? H2O2 ya. H2O2 itu teman-teman pernah dengar nggak H2O2 itu apa? Belum pernah dengar ya. H2O2 itu adalah senyawa peroksida ya. Jadi teman-teman bisa catat di situ, H2O2 itu adalah senyawa peroksida. Larutan peroksida itu kalau kita diamkan di dalam di suhu kamar, itu nanti lama-kelamaan larutan tersebut akan menghasilkan gas oksigen. Itu tapi lama sekali ya. Mungkin 1 kali 24 jam. Namun dengan adanya katalis, apa yang terjadi tadi ketika ditambahkan katalis di dalam video? Reaksi semakin lebih cepat. Oke, reaksi menjadi lebih cepat kan ya, ditandai dengan munculnya gelembung. Nah, gelembung itulah gelembung oksigen yang jika tidak diberikan katalis itu bisa muncul sendiri sebenarnya, tetapi waktunya sangat lama ya, sehingga dengan adanya katalis tadi ternyata itu bisa menjadi lebih cepat. Nah, sebenarnya katalis ini apa sih ya? Katalis itu sebenarnya adalah suatu senyawa kimia yang dia dapat mempercepat reaksi tanpa dirinya ikut bereaksi. Ya. Jadi ibarat kata ini mau menjodohkan orang nih, mak comblangnya ya, dia menjodohkan tapi dia nggak ikut kawin ya. Dia nggak ikut menikah ya. Ya, katalis itu dia mempercepat reaksi, dia membantu terjadinya reaksi, tetapi dia sendiri tidak ikut bereaksi. Artinya katalis ini nanti akan dihasilkan lagi di akhir reaksi, gitu ya. Itu namanya katalis ya. Jadi katalis itu memang selalu mempercepat reaksi. Mungkin itu saja dulu perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya tutup, teman-teman ada pertanyaan dulu yang ingin disampaikan? Atau sudah bisa dipahami untuk materi hari ini? Sudah bisa dipahami. Oke, baik. Sudah bisa dipahami. Baik, untuk PPT yang saya presentasikan hari ini dan video sudah saya share di e-learning ya, link video sudah saya share di e-learning. Jadi teman-teman kalau mau belajar lagi nanti bisa dibuka di e-learningnya masing-masing, bisa di-download dan bisa diulang kembali. Baik, mungkin itu saja dari Bu Aptika hari ini. Terima kasih teman-teman untuk atensinya dan keaktifannya selama praktikum luar biasa, tetap dipertahankan. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya tutup dulu
Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat ya teman-teman.